Dua pria ini menjadi sasaran amuk massa setelah ditangkap warga di kawasan Jalan Arabika, Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. Meski sudah tak melakukan perlawanan dan diikat tali, namun warga yang kesal terus melakukan pengeroyokan ke kedua pria tersebut. Massa menangkap dua pria ini setelah kepergok akan mencuri burung di Jalan Bintara, Bekasi Barat. Karena kabur, kedua pria ini diteriaki maling motor hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan massa. Petugas Buser Unit Reskrim Polsek Durensawit yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran massa yang kian beringas ingin main hakim sendiri. Pelaku 2 orang. Terus tadi diuber gitu? Diuber, iya. Diuber terus dia nabrak? Iya, nabrak. Oh, gitu Nabrak ya? orang, nah langsung dah di masa. Oh gitu. Petugas akhirnya berhasil membawa kedua pria dari kepungan massa. Dua pria tersebut kemudian diserahkan ke pihak Polsek Bekasi Kota untuk proses pemeriksaan. Lantaran lokasi percobaan pencurian burung berada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Berkedok, casing HP, counter. Ini mau dibakar atau mau gimana? Puluhan mama menggerebek toko penjual pulsa di Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Emak-emak geram lantaran toko penjual pulsa itu hanya kedok saja untuk menjual obat-obatan keras. Saat digeledah, benar saja, emak-emak menemukan sejumlah obat-obatan keras berbagai jenis di dalam etalase. Berkedok, casing HP, counter. Aksi mama ini juga dilatar belakangi sebagai aksi peduli terhadap generasi muda. Pasalnya, banyak anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut diduga untuk membeli obat-obatan keras. Ini kan kebetulan sewa, yang ini tuh sewa. Jadi sudah diamankan ke Polsek Rengas Dengklok hari ini. Warga langsung lapor atau gimana? Enggak, tadi ada salah satu, bahkan ya saya juga ikut nelpon pihak kepolisian agar untuk datang. Takutnya kan masa tambah banyak, nambah beringas, dan ada hal-hal yang dikhawatirkan kan gitu kan. Akhirnya saya panggil lah untuk segera diamankan gitu. Ini mau dibakar atau mau gimana? Setelah melakukan aksi penggerebekan, toko pun akhirnya digembok. Pemilik toko juga diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. 5ゴール行ったんだけど、その後アンコート乗るでしょ。ギター持った兄ちゃん、なんかそこでね大声で歌うんだよ。みんなも渡さないから俺もお金渡さない。 Wisatawan asal negara Jepang menjadi korban pemalakan oleh pengamen saat sedang berada di dalam angkot di Kota Bogor, Jawa みんな Barat. なんでお金渡さねえんだよみたいな。お前ら同じ人間だろ。 Dalam pengakuannya di sebuah video, ia pun tidak akan pergi lagi ke Bogor untuk berlibur. その後降りてどっか行ったんだけど、もうね5ゴールには二度と行きません。 Keresahan ulah pengamen membuat petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan Dinsos Kota Bogor bergerak menangkap para pengamen yang biasa beroperasi di atas angkot. Mereka yang sedang mangkal di sejumlah jalan protokol digelandang oleh petugas kemudian dibawa ke Balai Kota Bogor untuk menjalani pemeriksaan tes urin. Dari hasil tes urin tersebut, 13 pengamen dinyatakan positif mengonsumsi obat keras daftar G jenis alprazolam. Diupload oleh wisatawan asing terkait pemaksaan permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh para pengamen. Belum tahu pasti wilayahnya mana, hanya menyebutkan Bogor, tetapi kita akan tetap secara preventif dan komprehensif untuk menindak dan menertibkan di wilayah Kota Bogor. Para pengamen yang positif narkotika langsung dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Ya, Miss Grebek kembali untuk melaporkan sejumlah kejadian yang masih terus terjadi di sekitar kita seperti yang satu ini, yakni tragedi penembakan antar polisi. Di mana pasca tragedi ini yang sempat terjadi di Solok, Sumatera Barat, pemirsa Kompolnas menurunkan timnya ke Mapolda Sumatera Barat. Ya, sebelumnya terungkap faktor penembakan sesama polisi terkait penangkapan pengusaha tambang ilegal dan pelaku juga sempat menembak rumah Kapolres Solok Selatan.
Anggota Kompolnas Irjen Purnawirawan Arif tiba di Mapolda Sumbar pada Minggu siang. Kompolnas menerjunkan tim ke Polda Sumbar untuk mendalami penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap pendia Kompol Rianto Ulil. Tim Kompolnas berangkat ke Solok Sumbar untuk mendalami fakta atau kejadian yang sebenarnya. Sebelumnya, teka-teki penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terungkap pasca Kabak Ops Polres Solok Selatan ini diamankan. Motif AKP Dadang menembak mati Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansyar terkait kasus tambang ilegal. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku tidak senang AKP Rianto menangkap rekannya yang diduga pengusaha tambang ilegal. Pelaku marah ke korban karena tidak mengindahkan permintaannya untuk membebaskan rekan pelaku yang ikut terjaring dalam penertiban tambang ilegal. Hingga saat ini, penyidik masih mendalami siapa sebenarnya pemilik tambang ilegal tersebut dan sejauh mana hubungan AKP Dadang dengan pengusaha tambang ilegal tersebut. Rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan Aparat Polda Sumbar juga menemukan fakta lain kasus penembakan ini. Setelah AKP Dadang menembak korban, pelaku kemudian menembak rumah Kapolres Solok Selatan. Ini kasus polisi tembak polisi sangat disayangkan. Saya sebagai warga cukup prihatin dan berharap kasus ini tidak terulang lagi dan polisi bisa bekerja dengan profesional. Ini merupakan hal yang sangat memperhatikan bagi saya sebagai masyarakat, karena ini saya menganggap polisi itu adalah pelindung dan sekaligus penegak. Tak tanggung-tanggung, tembakan yang dilontarkan sebanyak 7 kali dan saat itu Kapolres tengah berada di rumah. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sebuah pistol jenis HS beserta magazin, selongsong peluru, pakaian dan dompet pelaku. Pelaku akan dikenakan pasal berlapis, salah satunya pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur gencar menggelar razia di tempat hiburan malam. Kegiatan cipta kondisi dengan sasaran tempat hiburan malam tersebut merupakan bagian dari program kerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Razia menyasar sejumlah tempat hiburan malam di antaranya tempat karaoke, diskotik, dan klub malam. Saat tiba di tempat hiburan malam yang menjadi target sasaran, petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap barang dan memeriksa satu persatu pengunjung yang berada di lokasi. Semua pengunjung pria maupun perempuan diperiksa satu persatu. Mereka harus menjalani tes urin untuk memastikan apakah terindikasi mengkonsumsi narkoba atau tidak.